Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadratal muhtaromin, para alim yang kami taati, wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji El Junaidi yang tengah hadir di tengah-tengah kita bersama. Sehat, Gus? Alhamdulillah, alhamdulillah, sehat kami. Alhamdulillah. Para pemirsa NU TV Turen yang disupport oleh LTN-NU, LDN-NU dan Nuker Lazisnu MBC NU Kecamatan Turen yang dirahmati Allah, para nahdiyin nahdiyat, muslimin muslimat yang sedang menunaikan ibadah puasa, bertemu kembali dengan kami NU TV Turen. Jangan lupa subscribe dan tekan belnya atau loncengnya. Pada malam hari ini akan disampaikan uraian tentang pemulasaraan jenazah, utamanya pada bab memandikan jenazah. Karena hal ini merupakan kewajiban bagi seorang Islam, bagi kaum muslimin, ketika ada saudaranya yang meninggal, maka ada kewajiban adalah diantaranya memandikan sebelum menyolatkan dan menyemayamkan atau menguburnya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan pindah channel lain, tetaplah di NU TV Turen. Ikuti bersama ngaji bareng MBC NU Turen. Saat ini akan disampaikan oleh Kiai Haji El Junaidi. Monggo disilahkan. Terima kasih Ustaz Solikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NU TV Turen yang kami hormati, yang berbahagia, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan berbuka puasa. Mungkin yang saat ini sedang telah istirahat melaksanakan ibadah sholat tarawih, selamat beristirahat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita bersama-sama bisa bertemu kembali dalam acara ngaji online dari MBCNU Kecamatan Turen yang sebenarnya telah beberapa episode telah ditayangkan oleh Lembaga Taklif wan Nasr MBCNU Kecamatan Turen, dari beberapa para asatid, para kiai, para masyayikh yang sebenarnya sudah lebih dari cukup. Dan pada siang hari ini, pada saat hari ini, kami tadi terpaksa dibel untuk mengisi kekosongan, karena memang saya hanya sekedar untuk mengisi kekosongan saja dari kekurangan-kekurangan waktu, tenaga dan lain sebagainya. Ini kami isi sehubungan dengan keberadaan saya ini, hanya walaupun tadi oleh Pak Solikin disebut sebagai seorang kiai, Pak Solikin ya, seorang kiai. Memang saya seorang kiai, hanya Kiai Mudin. Hanya Kiai Mudin ya, hanya Kiai Mudin. Mungkin masyarakat Kelurahan Turen menyebut saya juga seorang kiai, Kiai Mudin. Memang benar dan tepat sesuai dengan apa yang mungkin diharapkan oleh
panitia, bahkan masyarakat Kecamatan Turen, bahwasanya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dari hal-hal yang bersifat wajib sebenarnya. Ya, wajib sebenarnya untuk hal yang berkaitan dengan pemulasaraan jenazah. Tapi selama ini masyarakat Kecamatan Turen secara khusus itu pemulasaraan jenazah hampir di tugas kewajiban seakan-akan kewajiban para mudin saja. Seakan-akan seperti itu Pak Solikin. Iya. Kewajiban para mudin saja, padahal ini kewajiban kita semua umat Islam yang bertetangga, bahkan hukumnya adalah fardu kifayah. Pemirsa yang berbahagia, mungkin telah banyak yang memahami sebenarnya hal yang berkaitan dengan pemulasaraan jenazah. Kami sekedar mengulang, apabila ada orang yang meninggal dunia, maka ada beberapa hal yang mesti dilakukan, yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah mengetahui, meyakinkan bahwa orang tersebut telah benar-benar meninggal. Ya. Kalau sudah benar-benar meninggal, maka kita ada kewajiban. Yang pertama adalah memandikan, kemudian yang kedua mensolatkan, kemudian yang ketiga adalah mengkafani. Mengkafani terlebih dahulu, memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian memakamkan. Dan untuk keluarga ini ada kewajiban, yaitu yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban dari jenazah. Ada membayar hutang kalau memang sudah punya hutang piutang, ya hutang piutang, baik itu hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama manusia. Kemudian setelah penyelesaian bayar hutang ada wasiat, kemudian ada pembagian harta waris. Itu yang mungkin sekedar diketahui saja. Pemirsa yang berbahagia, Bapak Solikin, mungkin yang awal kita lakukan yang berkaitan dengan masalah memandikan jenazah. Apabila ada orang, telah disebutkan dari beberapa kitab-kitab yang ada, dan itu telah kami lakukan setiap hari Pak Solikin, karena saya mudin Pak Solikin. Setiap hari ada yang meninggal ya? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Bahkan kemarin ini saya mendapatkan jenazah yang tidak jelas, yang sebenarnya juga kita khawatir. Kemarin itu kita khawatir bahwa dia penduduk Turen, dia pergi kemana-mana, meninggal di Kota Malang, dikirim dalam keadaan utuh sampai di Turen. Nah, ini mungkin nanti jadi hal-hal yang mungkin jadi perhatian dan pertanyaan, bahkan mungkin dari para pemirsa dan pendengar sekalian. Yang pertama, untuk memandikan jenazah yang mungkin perlu kita persiapkan itu di samping peralatan yang cukup. Saya kira kalau mungkin dulu ini memandikan jenazah itu di pangku, Pak Solihin, di pangku, kemudian ada yang memandikan. Itu kalau keluarganya mungkin banyak, Pak Solihin. Kalau mungkin banyak lah, tapi satu itu. Yang nomor dua, kadang-kadang banyak kesulitan. Banyak kesulitan karena kita butuh ekstra untuk membersihkan dan mensucikan. Membersihkan dan mensucikan, sehingga sudah banyak dari daerah-daerah ini yang memang kami sarankan untuk tidak lagi di pangku, tapi diletakkan di dipan atau meja atau amben yang sudah disiapkan khusus untuk memandikan mayat atau jenazah. Memandikan mayat atau jenazah. Peralatan yang cukup, ada sabun, ada tambahan mungkin daun-daun. Kalau dulu daun sirih, sebenarnya bukan daun sirihnya, tapi ada gagangnya sirih. Itu sebagai peralatan saja.
sabun dan sampo itu ekstra penting. Ya, sabun dan sampo itu ekstra penting. Permasalahannya apa? Ya, ini peralatannya dulu. Permasalahannya apa? Kalau sabun dan sampo, kalau orang yang mau meninggal dunia, itu orang yang meninggal dunia saat menjelang meninggal dunia, kalau di hadis-hadis itu disebutkan begitu sakitnya sampai Rasulullah itu bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa ini kok sampai seperti ini? Sakitnya kok sampai seperti ini? Kata Rasul tanya kepada malaikat Israel, kemudian malaikat Israel, ini sudah saya ambil paling halus ya Rasul. Ya, saya paling ambil paling halus ya Rasul. Kalau orang biasa maka 70 kali dari yang Rasulullah rasakan. Masya Allah. Itu katanya seperti itu. Sehingga orang meninggal dunia bisa kita sadari bahwa setiap orang meninggal dunia itu di jidat, di rambut, di jidat, di pilingan sini. Ini akan keluar minyak-minyaknya. Iya, minyak. Orang Jawa biasanya mengatakan rewis. Ya. Ya, orang Jawa mengatakan rewis. Dan itu kalau tidak pakai sabun dan agak sangat, ini tidak biasanya sulit hilang. Sehingga akan menghalangi sampainya air ke kulit. Sampainya air ke kulit. Maka betapa pentingnya sabun dan sampo. Itu yang pertama. Kemudian kita bersihkan jenazah itu, kita bersihkan dahulu, kita siapkan di samping sabun, sampo. Kemudian kalau ada kotoran-kotoran, kemungkinan jenazah itu telah datang dari rumah sakit. Itu kadang-kadang ada lem dari infus ini yang menempel pada kulit jenazah. Ini kalau dulu saya masih awal-awal jadi mudin, ini saya hilangkan dengan pakai minyak gas. Ya, sehingga mayatnya bau gas. Mayatnya bau gas. Tapi sekarang tidak, Pak Solikin. Apa kira-kira itu enggak jadi penghalang malaikat untuk naharap, Gus? Saya kira bau gas ini sudah lama ini. Sudah lama ini. Ya. Akhirnya saya tahu juga ini ternyata pakai minyak kayu putih. Ya, minyak kayu putih ternyata itu lebih kuat daripada minyak gas waktu itu. Ternyata lebih kuat, sehingga bekas-bekas lem lem dari peralatan yang digunakan untuk infus dan lain sebagainya, ini lebih cepat dihilangkan dengan pakai minyak kayu putih. Makanya minyak kayu putih harus disiapkan juga. Ya. Kemudian dibersihkan kuku-kuku. Ya, kuku-kuku, seluruh kuku kaki maupun tangan semuanya dibersihkan pakai ya apapun, karena mereka telah merasakan diambil nyawanya yang begitu sakitnya. Begitu sakitnya, seakan-akan tubuh ini retak-retak, sakit-sakitnya, sepertinya seluruh tubuh retak-retak. Sehingga bagaimanapun juga kita harus cara merawat para jenazah ini dengan baik dan halus, termasuk menghilangkan kotoran-kotoran yang di bawah kuku. Sehingga orang-orang dahulu, para sesepuh ini memakai gagangnya daun sirih. Membersihkan kuku itu ya apa, dibersihkan saja apa juga kalau panjang dipotong? Sebenarnya kalau memang panjang dipotong tidak apa-apa kalau tidak menyakitkan. Dipotong. Kalau memang tidak dipotong, tolong. Kalau memang kuku itu kadang-kadang kotoran itu kan masuk ke dalam. Ya masuk ke dalam. Kalau tak dipotong kesulitan, maka harus dipotong. Gitu ya. Harus dipotong. Tapi kalau tidak, seperti agak pendek-pendek seperti ini, ya kukunya ini dibersihkan antara kuku dan kulit, baik yang depan maupun yang samping-samping. Yang samping-samping ini dibersihkan pakai
gagang. Nah, itu yang bikin jadi lama ya. Loh, memang agak lama. Memang kalau kita mensucikan lebih bagus, ini agak lama. Okay, ya. Kemudian setelah itu kita bersihkan semuanya, termasuk kita dicawii, ya, mengeluarkan kotoran dari ya dicawii. Kemudian saat nyawi itu tolong nanti jenazah itu agak dipengkok sedikit, agak dipengkok sedikit, perutnya agak ditekan gitu, ditekan-tekan ya. Perutnya agak perutnya ditekan-tekan, ditekan-tekan. Yang sebagian orang yang ikut memandikan itu menekan seperti itu di perut-perut, ya, perutnya di perut-perut. Kemudian yang bawahnya dibersihkan pakai tangan. Makanya apapun ini orang yang memandikan jenazah sebenarnya yang paling bagus itu pakai pelindung tangan, pakai sarung tangan, pakai yang sarung tangan dari karet itu yang terbaik. Saya juga pakai itu. Saya pakai itu sehingga saya harus punya simpanan cukup banyak, Pak Solikin. Ya, kalau itu. Sekarang musimnya corona itu APD. APD, alat pelindung diri. Ya. Nah, itu dibersihkan sampai bersih. Tapi tidak sampai, kadang-kadang itu ada daerah sampai di rokok-rokok ke dalam, enggak usah, Pak Solikin. Enggak usah ya. Yang penting kotoran sudah tidak keluar sudah. Ya, kotoran sudah tidak keluar sudah. Kemudian disumpeli itu bahasa Indonesianya. Itu pakai disumbat pakai kapas. Pakai kapas itu disumbat pakai kapas. Tapi itu nanti letaknya terakhir, nyumbatnya terakhir. Tidak waktu awal-awal seperti ini. Setelah itu disabuni. Ya, setelah dibersihkan semuanya, disabuni seluruh badan, seluruhnya sampai di lempitan kulit. Mungkin orangnya agak gemuk, agak gemuk. Ini semuanya lempitan semuanya, seluruh, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan, termasuk pada kubulnya perempuan ini harus dibersihkan. Kubulnya perempuan harus dibersihkan sampai bersih. Kemudian setelah bersih, termasuk disabuni punggungnya, leher belakang, kemudian rambutnya disampo sampai bersih, bibir, kemudian sampai pada mata, ini dibersihkan semuanya dibersihkan, sehingga setelah bersih baru kita memulai memandikan. Ya. Nah, memandikan itu didahulukan karena sehingga orang sekarang itu mengatakan seperti diwudoni seperti itu. Sebenarnya pada hadis Rasulullah SAW ini tidak secara spesifikasi disuruh wudhu, tidak. Tapi mendahulukan anggota wudhu. Nah, memandikan jenazah itu Rasulullah tidak menyampaikan secara spesifikasi diwudui dahulu baru dimandikan, tidak seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan dahulukan anggota wudhu itu. Nah, itu sehingga para ulama mengartikan bahwa sebelum dimandikan ini diwudui terlebih dahulu. Sehingga sebagian para ulama ada yang berpendapat seperti itu, sehingga sampai hari ini pun memandikan jenazah itu harus diwudoni terlebih dahulu, walaupun itu hukumnya sunnah saja. Nah, monggo kalau mau dimandikan dipersilakan, diwudukan dulu dipersilakan, diwudukan dulu. Setelah dibersihkan disabuni roto semuanya, sabun. Kemudian setelah disabuni, nuwun sewu pakai godong daun kelor. Kalau di kitab-kitab itu disuruh pakai daun bidara.
godong widoro, tapi daun bidara itu sekarang satu lembar aja 15.000. Lah mau pakai berapa lembar itu pun juga mahal, jarang sekali daun bidara itu, maka diganti daun kelor. Daun kelor. Mungkin ada hal-hal yang sama antara daun kelor dan dengan daun bidara. Seperti itu. Setelah itu dimandikan, dibersihkan pakai ada daun bidara disiramkan saja, kemudian dibersihkan bersama dengan sisa-sisa sabun, sisa-sisa sabun dibersihkan, baru dimulai memandikan dengan mendahulukan anggota wudhu. Mulai dari wajah, kemudian tangan, kemudian rambut, telinga sampai kepada kaki. Setelah selesai mendahulukan anggota wudhu sebagaimana perintah Rasulullah, baru kita memulai memandikan yang sebenarnya. Ya, kayaknya memandikan yang sebenarnya. Bapak Solikin, perlu kami sampaikan bahwasanya memandikan jenazah itu meskipun tidak niat tidak apa-apa, karena intinya memandikan adalah tanzif, ya, bersih, tanzif, sehingga umpamanya tidak niat tidak apa-apa. Kalau toh mau niat, monggo boleh dipersilahkan, dan sunat saya berniat memandikan jenazah ini lillahi ta'ala seperti itu saja, tidak terlalu sulit. Ya. Kemudian dimulai dari belahan tubuh yang kanan. Tidak beda kalau kita mandi jinabat, tidak beda. Kita wudhu terlebih dahulu, kemudian mendahulukan dari belahan tubuh kita yang kanan 3 kali, tubuh kita yang kiri 3 kali, baru mulai dari kepala ke belakang. Itu sunnah lagi juga ya? Sunnah juga ya? Sunnah juga, ya. Yang apa? Jenazah juga seperti itu. Jenazah seperti itu sama, mendahulukan yang kanan, baru keseluruhan. Kemudian ya, kemudian yang kiri 3 kali, terus dari kepala sampai ke selangkangan juga 3 kali. Sampai kaki-kaki ya. Tidak diakhiri dengan wudhu. Iya. Karena wudhunya diletakkan di awal. Nah, ini yang sering saya lihat itu awal itu dimandikan oleh keluarganya. Setelah begitu rupa dimandikan, terus katanya sudah selesai, Pak Muhdin pun mantun kantun mudoni lah. Ini kemudian diwudoni. Nah, hanya begitu saja. Ini bagaimana ini kalau seperti itu? Sebenarnya kebiasaan yang salah. Gitu ya. Kebiasaan yang salah. Mewudukan jenazah itu sebelum memandikan. Sama seperti orang hidup, kalau kita mau mandi besar, wudhu dulu sunahnya. Sunahnya wudhu dulu baru mandi. Seperti itu. Gitu. Setelah itu saya kira memandikan jenazah cuma seperti itu, Pak Solikin. Seperti itu. Tidak ada niat khususnya, tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Diakhiri dengan pakai kapur barus. Jadi kapur barus yang dicampur dengan air, Yang dicampur dengan air itu terakhir. Itu terakhir. Itu hal-hal yang berkaitan dengan memandikan jenazah. Setelah selesai, ya monggo kita andui, kita keringkan pakai apa istilahnya, biasanya pakai jari. Jari itu orang Jawa mengatakan biasanya di apa ya, basahan itu. Ya basahan itu terus diletakkan pada posisi yang telah disiapkannya kafan. Biasanya kafan sudah disiapkan terlebih dahulu sehingga tidak sulit. Sehingga tidak membasahi kain kafannya. Iya, tidak membasahi kain kafannya. Saya kira jelas para pemirsa ya tentang memandikan jenazah. Mungkin karena saat ini lagi pandemi COVID Corona, mungkin para pemirsa juga pingin Kiai barangkali dijelaskan bagaimana kalau mayatnya ini korban Corona. Terima kasih Pak Solikin. Sebenarnya sampai hari ini saya belum pernah memandikan orang yang korban corona. Belum pernah memandikan orang yang korban corona, ya.
hanya diduga-duga saja. Seperti kemarin itu kita tidak bisa menduga, tapi kita juga perlu hati-hati karena kondisi situasi yang seperti ini. Sehingga kami memandikan kemarin itu juga pakai APD lengkap. Masya Ya, Allah. kita pakai APD lengkap. Itu kemarin. Seperti APD-nya para medis itu ya? Iya, paramedis ya, pakai paramedis. Kita pakai APD lengkap. Itu kemarin kita lakukan seperti itu. Pemirsa yang berbahagia, mungkin tidak jauh berbeda sebenarnya dengan AID. Oh, dengan korban AID korban ya? AID. Orang yang kena AID itu sebenarnya tidak jauh berbeda, sama-sama virus, ya, sama-sama virus, dan sama-sama virus itu tidak hidup seterusnya. Kalau yang dapat kita pahami, virus corona yang sudah ada di tubuh, ini sesuai dengan penjelasan dari medis, itu di tubuh korban corona itu 4 jam. 4 jam setelah meninggal, maka virusnya itu juga yang ada di luar akan ikut mati. Kecuali yang ada di dalam. Hampir sama dengan penularan AIDS. Penularan AIDS ini. Sehingga cuman corona sampai hari ini belum bisa di satu bentuk, satu keyakinan ilmiah yang harus dilakukan, karena memang sampai hari ini belum ditemukan. Saya sampaikan dulu AIDS dulu, ya, nanti untuk perbandingan ke corona, perbandingan ke corona. Kalau AIDS ini yang beberapa kali telah kami lakukan, Pak Solikin, yang pertama itu kalau dulu awal ini kita pakai, sebelum dimandikan, ini jenazah diletakkan di tempat pemandian terlebih dahulu, kemudian disiram dengan air yang telah dicampur Baiklin, desinfektan. Itu kita diamkan sampai 10 sampai 15 menit. Ya, kita siram dengan desinfektan. Mungkin kita pakai, kalau waktu itu saya tidak tahu bahasa desinfektan itu, sehingga yang tahunya hanya Baiklin. Maaf pemirsa, ini bukan sponsor loh ya. Mohon maaf. Itu setelah ke 10 menit kemudian kita memulainya. Memulainya, walaupun nuwun sewu, dengan memandikan yang seperti itu saya juga agak injit-injitan seperti itu, tapi pakai APD. Pakai sarung tangan, pakai jas hujan, kemudian pakai masker, pakai sepatu. Ya, pakai sepatu oblok itu. Pakai sepatu oblok itu yang kita pakai. Kemudian baru kita mandikan. Dan perlu diperhatikan bahwa untuk memandikan orang yang mati karena penyakit AIDS itu jangan sampai tersentuh cairan yang keluar dari jenazah. Yang keluar dari jenazah. Maka itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali, apalagi kita ada luka dan lain sebagainya, sampai terkena cairan yang keluar dari jenazah, kita bisa menjadi tertular. Makanya ekstra hati-hati. Saya kira juga di penyakit, di corona, korban corona juga seperti itu. Ya, itu satu, harus kita siram desinfektan. Kemudian itu kalau kita mau memandikan, tapi sampai hari ini aturannya kita belum, ketentuannya kita belum berani. Belum berani. Saya kira juga dari pihak medis juga seperti itu, Pak Solikin. Dari pihak medis, nuwun sewu, ini cara memandikannya sudah beda. Kalau AIDS masih kita mandikan dengan air seperti tadi, ya, setelah kita hilangkan mungkin ada virus-virus yang di luar, kita hilangkan dengan desinfektan, itu untuk AIDS-nya, maka bisa kita rawat sebagaimana orang lain.
pakai air ya orang lain. Nggih, Jadi nggih, makanya kita tidak perlu takut kalau ada orang meninggal karena haid. Ya, asal didampingi oleh pihak petugas dari puskesmas, ini kita sudah cukup. Ya. Tapi untuk corona ini karena mungkin hampir sama dengan orang meninggal yang sudah hancur. Ya, orang meninggal yang sudah hancur sehingga tidak mungkin disentuh. Kalau yang sudah hancur tidak mungkin disentuh karena nanti akan terjadi lepas dari anggota tubuh yang lain. Kemudian kalau corona akan menjadi bahaya, menular kepada kita. Makanya ada beberapa cara mungkin yang disampaikan untuk orang yang sakit corona, orang yang meninggal akibat corona, ini jenazahnya tidak dimandikan pakai air, tapi digantikan dengan tayamum. Ya. Dengan tayamum ini pun harus tidak serta merta kita mengusap ke kulit ke kulit jenazah. Ya, ini karena ad-darurat tubihul mahdurah. Jadi darurat itu memperbolehkan untuk hal-hal yang tidak boleh. Itu karena mungkin itu sangat berbahaya. Makanya untuk jenazah yang diakibatkan dari corona ini diserahkan kepada para petugas kesehatan yang memakai protokol-protokol kesehatan, kemudian dengan memakai biasanya jenazahnya diletakkan, kemudian ditaruh kain di atasnya, kemudian yang memandikan itu, yang mentayamum itu pakai sarung tangan, kemudian mengambil debu, kemudian diusapkan di mukanya, diusapkan di tangannya, selesai sudah. Muka dengan tangan saja. Muka dengan tangan saja. Untuk yang lain karena tayamum itu tidak seluruh tubuh harus dibaluri dengan debu. Hanya muka dan tangan, kedua tangan saja. Saya kira cukup itu. Terima kasih Yai. Ini maaf ya, tadi kan juga ada jenengan singgung bahwa virus itu ketika 4 jam ada di tubuh yang sudah mati, maka virus itu akan ikut mati. Istilahnya semacam benalu ya. Jadi kalau inangnya mati maka benalu juga akan mati. Begitu pula dengan virus. Ini kan sementara ada penolakan mayat dikubur di suatu tempat, korban corona. Nah ini mestinya tidak terjadi itu ya. Masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu menolak seperti tidak itu. Perlu menolak. Tidak perlu takut, tidak perlu menolak. Karena virus itu kalau 4 jam di luar ikut kepada inang yang sudah mati maka virus itu pun juga sudah mati. Yang pertama. Kemudian yang kedua, telah dilakukan pemulasaraan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian juga tidak lepas dari syar'inya. Jenazah juga diiringkan, dihadapkan ke kiblat, pakai kafan. Saya kira para dokter juga tidak begitu sembrono untuk melakukan itu karena memang kita tetap masih ada kaitannya dengan syar'i. Jadi masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu menolak. Pemakaman jenazah yang diakibatkan korban corona ini tetap kita terima, hanya kita perlu hati-hati, tidak terlalu dekat-dekat. Seperti itu Pak Solikin. Terima kasih Yai Al-Junaidi yang sudah menguraikan tentang pemulasaraan jenazah, bahkan sampai pada jenazah yang mati wajar, jenazah haid dan jenazah corona. Para pemirsa, mungkin saat ini yang bisa disuguhkan sampai demikian. Mungkin barangkali pada kesempatan lain akan disampaikan hal-hal permasalahan yang lain. Agar apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang manfaat, mungkin perlu
dungani. Oh, Ya, iya. biar jadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Mungkin demikian sekedar sedikit yang sama saya sampaikan yang berkaitan dengan masalah memandikan jenazah. Mungkin ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun tadi ada pertanyaan dari pemirsa, tadi yang belum terjawab. Belum ya. Ini mungkin lain waktu ya. Lain waktu. Gimana waktunya kira-kira? Kita jawab nanti lain waktu. Kita jawab yang masih berkaitan dengan jenazah. Dan mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Perlu kita ketahui bahwa kita sadari bahwa merawat jenazah ini bukan kewajiban Pak Mudin, tapi kewajiban kita umat semua Islam. Selaku umat Islam. Sehingga kita tidak jagani Pak Mudin. Jadi Pak Mudin ini gak tekong terus gak di rumah mayit ini sangat tidak pantas sekali. Kemudian mungkin mari kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita membaca surat Al-Asr 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian. Terima kasih Kiai Haji El Junaidi atas ilmunya, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Para pemirsa NU TV Turen yang dirahmati Allah, kami dari NU TV Turen awal hingga akhir, manakala terdapat kekhilafan kekurangan selama berada di hadapan panjenengan semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Tuku Duren nang warungi Yu Jainab, NU TV Turen memang mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa?